banggakan, anak-anak ibu yang sangat ibu cintai. Apa kabar? Alhamdulillah. Karena kegiatan ini diperuntukkan dan dikhususkan untuk kalian yang berada di sini. Tolong disimak baik-baik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Kesempatan itu tidak datang dua kali untuk belajar seperti ini. Biasanya kalau pengen belajar seperti ini ada biaya, ini gratis. Karena KPP dengan SMK 1 Tampil Selatan hubungannya sangat baik. Jadi kita memberikan program ini mudah-mudahan dapat banyak manfaatnya. Ada yang bisa menangkap dan bisa mempersiapkan. Ada yang udah tahu belum psikotes itu bentuknya apa, makhluknya seperti apa? Yang udah tahu psikotes acungkan tangannya. Acung turun. Ayo, acungkan tangannya yang udah tahu. Kemampuan berpikir seseorang. Mas Edi pernah di psikotes? Belum ya? Pernah ikut psikotes? Belum. Oh, belum pernah. Tapi pernah lihat? Membaca di Instagram. Oh, membaca di Instagram. Jangan lupa follow saya ya. Instagram. Oke. Tapi udah tahu belum bentuk psikotes itu kayak gimana? Ada tes seperti apa aja? Lebih ke gambar-gambar. Oh iya. Semoga adik-adik semua yang di depan, yang di tengah, yang di belakang bisa mengikuti acara ini dengan baik, ya. Karena ini jarang, ya. Enggak semua perusahaan berikan kesempatan seperti ini. Ini kesempatan langka, tolong diikuti dengan serius. Ya. Semuanya pengen jadi bagian yang 8% ya, yang lolos ya, yang mau kerja ya, bukan jadi kandidat yang tersingkir. Nah, di sini nanti Mbak Ceria akan sampaikan apa-apa saja sih yang bisa teman-teman persiapkan sedari dini sebelum teman-teman mulai memasuki saringan di dunia kerja. Kurang lebih begitu ya. Buat teman-teman yang punya pertanyaan silahkan disimpan. Nanti setelah sesinya Mbak Ceria kita akan buka untuk sesi tanya jawab. Oke, langsung saja kita persilakan kepada Mbak Ceria untuk menyampaikan materinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan membagikan tips dan trik bagaimana dia secara fisikis itu mentalnya siap menghadapi seleksi kerja. Ya enggak? Kalian pasti yang nggak usah seleksi kerja, kalian dipanggil guru aja ke depan, biasanya itu udah nervous, takut. Bagaimana kalian ketika misalnya ketemu ibu di sebuah perusahaan, ibu mau wawancara kamu, kalau kamu tidak siap, bagaimana kamu mau menyatakan bahwa diri saya ini memang tepat diterima oleh perusahaan ini? Ya enggak? Ya. Nanti kalau waktunya singkat sampai saya ajarkan bagaimana berdiri, bagaimana menatap orang, bagaimana performance kita kalau ngomong. Itu malu. Ya, kalau di usia segini nggak apa-apa deh karena belum dapat sosialisasi. Kalau maju masih yang malu-malu, itu masih yang apa ya? Tapi kalau kalian nanti mau masuk ke dunia kerja, tinggalkan kata itu semua. Siap? Siap? Oke. Yang pertama biasanya ada apa? Administratif. Tadi yang dibilang Aisyah, Bu, kalau ada seleksi kerja, yang saya pikirkan adalah syaratnya, betul. Karena untuk masuk ke sebuah perusahaan atau tempat kita bekerja yang kita inginkan, yang dicek adalah administrasinya dulu. Ijazahnya selesai, pernah ikut latihan apa aja, pelatihan apa saja ikut nggak? Pernah ikut organisasi apa aja ikut nggak? Makanya dari sekarang belum terlambat nih kalau mau ikut pelatihan, ikut seminar-seminar yang bersertifikat. Beberapa yang lulus psikotes, tapi di medical check up-nya bisa saja tidak lulus. Ya, yang pertama juga jaga kesehatan, jaga pergaulan. Ya, itu
bersaing. Ya, yang paling penting adalah psikolog itu adalah mengukur keadaan psikologis kita. Ketika dia settingnya akan menjadi karyawan KPPK, apakah dia sesuai dengan standar yang ada di KPP secara psikologis, betul nggak? Maka di psikotes, ini orangnya kuat nggak ya kalau kerja di tambang? Ini orangnya emosional nggak ya? Ini kepribadiannya mau belajar, ini punya motivasi nggak? Ini percaya diri nggak? Itu yang akan kamu ukur. Maka walaupun kalian kali ini misalkan dapat bocoran tes, tapi kalian nggak rubah karakter kalian, maka psikotes akan gagal. Salah satu poin yang akan dilihat di dalam psikotes kerja adalah terkait percaya diri kalian. Tadi contoh, karena kami para psikolog biasanya mengobservasi, jadi dari masuk itu saya ada observasi. Ada lihat beberapa yang serius ngikutin, ada yang saya lihat udah, pokoknya duduk aja lah dengerin. Tapi kesininya ada yang mau pulang, ada yang fokus, ada yang berani angkat tangan. Itu sudah luar biasa bagi teman-teman yang memang fokus sampai detik ini. Kalau tipe-tipe yang kegiatan seperti ini saja, kalian tidak fokus, sebentar-sebentar keluar, itu karakter kalian yang tidak akan mungkin sulit untuk diubah. Tidak menghargai orang lain. Ya, karena di psikotes itu adalah salah satu yang diukur adalah memupuk rasa percaya diri. Walaupun nanti dalam bentuk-bentuk pertanyaan atau performance kalian. Jadi nanti setelah ada pelatihan atau sosialisasi ini, kalau ada sosialisasi apapun, kalau diminta angkat tangan berani. Salah nomor 2. Kemudian lagi untuk nih berkomunikasi efektif. Gimana sih? Bu, kami bisa kok bicara, betul? Bicara bisa. Tapi belum tentu bisa efektif. Efektif itu apa? Berkomunikasi efektif itu apa? Berbicara dengan orang, dan orang bisa paham dengan maksud kita. Mendengarkan apa yang orang lain bicarakan berkomunikasi efektif. Makanya sebetulnya hari ini teman-teman ini sudah dilatih langsung tentang melatih skill diri tentang mampu nggak kita berkomunikasi efektif. Pada poin yang mana? Pada poin yang mendengarkan orang lain. Saya sudah bisa lihat beberapa perubahan dari yang tadinya tidak fokus, tapi kesininya dia belajar berkomunikasi efektif. Artinya ada intens kita mendengarkan apa yang diberikan masukan dari narasumber. Oke? Jadi wawasan itu harus dibuka. Karena apa? Psikotes itu salah satunya ketika kalian wawasan kalian semakin luas, banyak membaca, ya. Kemudian interpersonal kalian, hubungan kalian dengan orang juga semakin bagus. Kalian orang yang percaya diri, kemudian pandai mengendalikan emosionalnya, maka psikotes kalian akan bagus. Bu, berarti saya boleh dong Bu belajar-belajar yang ada di online itu kan di YouTube banyak psikolog. Silakan, tapi biasanya secara analisa kamu psikolog, ya tetap aja kamu yang akan melihat bagaimana kalian secara aslinya. Itu sebagai teknisnya, tapi ini mengatakan bahwa sarinya ya, bahwa ketika mau sukses psikotes maka karakter kalian yang disiapkan, ya mental kalian yang disiapkan, gitu ya. Oke. Di sini bisa membawa psikolognya langsung juga HRD-nya langsung ke sini. Nah, kita mau buka kesempatan bagi teman-teman yang mau bertanya. Kira-kira apakah ada yang mau bertanya ya? Mungkin cermin pertama saya buka untuk 5 penanya. Ada yang mau tanya? Angkat tangan silakan. Oke, 1. Ada lagi yang mau tanya? 2. Tadi waktu menjelaskan ada mengukur rasa percaya diri. Pertanyaan saya, apakah seseorang memiliki kekurangan pada diri? Contoh saya ini mata minus, misalnya masuk ke dalam dunia tambang. Saya ingin bertanya, misalkan kayak jurusan kami ini kan ada kayak perkebunan, jurusan APMP atau juga itu lewat jurusan perikanan atau peternakan, itu bisa kan masuk ke tambang? Kita mau mengukur rasa percaya diri kita, maka tantangan-tantangan yang ada di depan itu diambil, jangan lari. Gitu ya. Terus pertanyaannya bagaimana untuk mendeteksi kelebihan dan kelemahan? Karena waktu mau nulis kelebihan bingung ya, kelebihan saya apa? Bisa makan, suka jalan-jalan, bukan. Kelebihan itu
ABT. Kalau yang ini khususnya di mata ya, ada mata minus. Saya langsung jawab aja, to the point, masih bisanya, tapi otomatis semua jawaban atau persyaratannya masih. Nah, di posisi tertentu masih bisa. Jadi memang khususnya seperti kalau untuk mata minus ada batasannya gitu. Kalau misalnya minus 0,25, 0,5 itu mungkin masih lewat dari sini, itu oke lah. Oke, untuk pertanyaan ketiga tadi, apa saja cara yang bisa dilakukan agar tidak menghambat psikotes? Mungkin seperti itu kan ya, kurang lebih pertanyaannya. Emang psikotes itu sering menghambat ya? Oh, oke, yang belum pernah psikotes, mau tanya kan, apa sih yang menghambat psikotes? Biasanya pertama itu, ya itu tadi saya bilang, karena terlalu stres performance dia di harinya, tampilan dia di harinya, atau pekerjaan dia di harinya itu tidak optimal. Makanya kuncinya adalah ketika psikotes perhatikan instruksi yang di depan. Nanti kan kalau psikotes itu ada instrukturnya di depan. Yang saya temui itu banyak seusia kalian protes tuh disibuk. Jadi apa sih kerjanya gimana? Tadi gimana? Begini. Itu satu, itu biasanya menghambat karena tidak paham dengan instruksi. Ya, yang menghambat itu biasanya satu karena stres dan dua. Yang kedua itu tidak memperhatikan instruksi. Ya, yang ketiga itu tadi karena dia karakternya memang tidak dibangun secara baik untuk sesuai untuk bisa menjadi seorang pekerja. Nah itu jadi harus diperhatikan dari sekarang, ya. Jadi nggak boleh stres. Yang kedua jangan bingung karena setiap psikotes pasti ada instruktur yang di depan. Oke, pertanyaan keempat ini pemetaan bisnis ya. Di sini kan ada jurusan tuh banyak, ada 5, ada perkebunan, ada peternakan dan lain sebagainya. Apakah di jurusan-jurusan tersebut masih ada kesempatan untuk bisa bekerja di pertambangan? Mungkin ini contoh di KPP. Silakan. Oke, terima kasih. Tadi siapa? Mbak siapa tadi yang tanya? Reaksi ya, Mbak Reaksi ya. Terima kasih pertanyaannya. Tadi kalau saya ulang pertanyaannya, dengan seperti berbagai macam jurusan yang ada di SMPN Kabupaten ini, itu jurusan umum, jenis pekerjaan yang jurusan umum. Contohnya seperti admin bisa di situ. Lalu di situ ada posisi, kalau yang saya lihat selama ini ada pengalaman itu SHE, safety. Safety itu bisa masuk di situ, jurusan perikanan itu bisa, perkebunan bisa juga. Tapi nanti kembali lagi ke tesnya, seperti itu persaingan sebenarnya ada di tesnya. Nah ini mungkin kisi sedikit ini, biar agak khawatir. Soalnya kalau saya lihat dari mimik mukanya, kayaknya mimik mukanya pun juga rasa saya khawatir. Saran saya, ketika kalian menemukan lowongan kerja, apapun lowongan kerja, dan kalian pengen kerja di sana, lamar dulu, masukkan dulu lamarannya, seperti itu. Baru setelah itu nanti ketika ada panggilan tes, laksanakan. Jangan terlalu mungkin enggak, tapi masuk banyak dulu. Peluang coba seperti apa? Mbak Reksi tadi masih bisa Mbak, ada peluang di situ. Syaratnya cuma satu. Mungkin untuk saat ini saya akan bilang, nanti kalau kalian beda ya kalau udah punya pengalaman kerja puluhan tahun, belasan tahun. Untuk saat ini jangan pilih-pilih. Itu dulu. Ketika ada peluang, Anda melihat peluang, Mbak Reksi lihat peluang, Mas lihat peluang, Mas lihat peluang, coba. Oh peluangnya apa sekarang? Misalnya helper survei, misalnya. Apakah dari PKJ bisa? Oh posisi apa? Admin HRD, admin produksi. Bisa nggak masuk itu? Bisa oleh jurusan. Mbak Reksi bisa juga lamaran masuk itu. Jangan pilih-pilih. Tapi tolong dibatasi ya, jangan sembarangan. Beda ya. Jadi jangan pilih-pilih, oke, tapi jangan sembarangan. Ya jangan sembarangan itu maksudnya peluang project manager masukin, ya itu kita juga harus lihat gitu. Tapi jangan pilih-pilih. Ya masalah gengsi itu nomor 2. Yang penting bekerja dulu.